Selamat datang kembali di channel saya, Riof Girsang, dan salam sehat buat kita semua. Teman-teman, pada video ini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang ditulis pada kolom komentar pada video-video saya sebelumnya. Sebelum kita lanjut, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mohon like, komen, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang dapat teredukasi dengan menonton video ini. Teman-teman, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang ditanyakan ke saya melalui video sebelumnya adalah, apakah ada masa berlaku untuk surat kuasa dari tanggal pembuatan? Masa berlaku surat kuasa dari tanggal pembuatan itu tidak ada. Jadi kalau dihitung dari berdasarkan tanggal pembuatannya, tidak ada masa berlakunya surat kuasa. Namun surat kuasa itu tidak berlaku lagi bila terjadi beberapa hal. Nah, yang pertama adalah salah satu pihak baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa meninggal dunia. Yang kedua, surat kuasa dicabut oleh pemberi kuasa. Nah, yang ketiga, si penerima kuasa mengembalikan kuasa yang diterimanya atau yang diberikan kepadanya. Yang keempat, tujuan atau hal yang dikuasakan itu sudah selesai. Nah, yang pertama maksudnya ya tadi apabila salah satu pihak meninggal dunia. Nah, ya bila salah satu pihak baik penerima kuasa maupun pemberi kuasa meninggal dunia, maka kuasanya itu selesai atau tidak berlaku lagi. Yang kedua, apabila tadi surat kuasa dicabut oleh pemberi kuasa. Jadi suatu mungkin di dalam pemberian kuasa si pemberi kuasa bisa saja suatu waktu mencabut kuasa yang diberikannya kepada penerima kuasa. Nah, apabila sudah dicabut oleh pemberi kuasa, maka kuasanya secara otomatis tidak berlaku lagi. Nah, yang ketiga tadi itu terkait penerima kuasa mengembalikan kuasa yang dikuasakan kepadanya. Nah, bisa saja karena sesuatu dan lain hal, sewaktu-waktu si penerima kuasa mengembalikan kuasa yang diterimanya kepada pemberi kuasa. Nah, apabila hal itu terjadi, maka kuasanya tidak berlaku lagi. Nah, yang terakhir tadi, yang keempat itu ada apabila tujuan atau hal yang dikuasakan sudah selesai. Nah, misalnya begini, si A memberikan kuasa kepada si B terkait menggugat atau mengurus perceraiannya di pengadilan. Nah, apabila putusan pengadilan sudah selesai terkait perceraian tersebut dan apabila sudah berkekuatan hukum tetap, maka kuasanya otomatis habis atau selesai. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini ada dari Ipang Outsider Bekasi. Maaf Pak, apakah surat kuasa masih berlaku kalau penerima kuasa tidak menjalankan kewajibannya itu? Apakah surat kuasa masih berlaku kalau penerima kuasa tidak menjalankan kewajibannya itu? Jadi dia tanya, apabila si A memberikan kuasa kepada si B lalu si B tidak menjalankan kuasa itu, apakah surat kuasanya masih berlaku? Jawabannya, secara hukum masih berlaku. Kenapa? Karena hal yang tadi itu ada 4 hal yang bisa membuat kuasa tidak berlaku lagi. Nah, hal itu tadi tidak tetap selama kuasa itu tidak dicabut, tidak dibalikin kuasanya, lalu hal yang dikuasakan belum selesai, dan yang terakhir itu selama salah satu pihak masih baik-baik saja atau tidak meninggal dunia, maka kuasanya masih tetap berlaku. Gitu ya. Jadi kalau supaya kuasanya tidak berlaku, ya salah satu hal yang tadi itu harus terjadi. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga,
Oh, ini masih dari Ipang Outsider Bekasi. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Kalau mau nanya sekali lagi, Pak, kalau surat kuasanya dicabut secara sepihak dan dikirim lewat jasa pengiriman online, itu sah tidak, Pak, surat pencabutan kuasanya? Lalu dia mau melakukan pencabutan kuasa secara sepihak dan surat pencabutannya mau dikirim melalui jasa pengiriman online. Ditanyanya apakah sah apa tidak? Sah. Yang penting dipastikan bahwasannya surat kuasa tersebut yang penting dipastikan bahwasannya surat pencabutan kuasa tersebut sampai kepada si penerima kuasa terdahulu atau sampai kepada orang yang dituju, baik itu ke orangnya langsung, ke kantornya, atau ke tempat tinggalnya. Jadi walaupun melalui jasa pengiriman online itu sah, yang pasti harus sampai kepada orangnya. Baik melalui yang tidak online seperti pos, tiki, yang lain-lain juga yang terkait seperti itu, yang jasa pos juga itu sah. Asal surat tersebut jelas mencantumkan pencabutan kuasa dan si penerima kuasa terdahulu yang kuasanya dicabut itu dinyatakan tidak berhak lagi melakukan tindakan hukum terkait kuasa yang diberikan kepadanya yang dicabut itu. Nah, itu pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, saya pikir pertanyaannya dari Pipit Fitria. Bang, mau tanya, apakah surat kuasa istimewa bisa untuk mediasi dalam perceraian? Makasih. Nah, apakah surat kuasa istimewa bisa untuk mediasi dalam perceraian? Saya pikir tidak ada masalah ya kalau bentuk surat kuasa untuk perceraian itu diberikan bentuknya surat kuasa istimewa. Nah, walaupun saya sudah jelaskan tujuan pemberian kuasa istimewa itu ya pada video tentang surat kuasa. Nah, apabila teman-teman belum menontonnya, silahkan klik ikat di atas supaya teman-teman bisa menonton kembali video tentang surat kuasa. Nah, itu tidak ada masalah. Namun lazimnya atau umumnya untuk mediasi dalam perceraian itu cukup dengan surat kuasa khusus saja itu sudah bisa. Jadi surat kuasa khusus di bawah tangan dengan meterai secukupnya itu sudah bisa sebagai surat kuasa untuk mediasi dalam perceraian. Nah, lagian kalau mau pakai surat kuasa istimewa seperti saya bilang harus menggunakan jasa notaris, sehingga tentu secara biaya lebih mahal ya daripada di bawah tangan yang dengan menggunakan meterai. Nah, teman-teman, saya pikir itu dulu pertanyaan yang bisa saya jawab dan jelaskan pada video kali ini. Tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain pada kolom komentar di video-video saya sebelumnya. Nanti saya akan bahas dan jawab pada video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan materi ini menambah pemahaman teman-teman terkait persoalan hukum. Bila masih ada pertanyaan seputar hukum atau bila ada saran untuk pengembangan channel ini, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini. Nanti saya akan jawabnya atau saya akan balas di kolom komentar atau saya akan membuat atau menjawabnya dalam video-video saya selanjutnya. Mohon jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi dengan menonton video ini. Terima kasih. Dia Tupa.